semuanya. Jadi, pada hari ini kita akan belajar tentang framework. Jadi, apa itu framework dan kegunaannya untuk apa saja? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aisyah Cika Pratiwi, kelas D4 Transportasi Laut Reguler, NIT 0820001208, absen 1. Jadi, framework atau kerangka kerja adalah istilah yang sering muncul dalam dunia developer. Istilah tersebut memiliki fungsi yang sangat besar bagi pengembangan kode program secara sistematis. Sebagai developer, tentu harus mengetahui tujuan dari penggunaan framework. Jadi, apa saja ya fungsi dari framework? Fungsi yang pertama adalah kode program lebih terstruktur. Terstruktur di sini berarti program yang dibuat akan dimasukkan ke dalam setiap komponen sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang kedua adalah membantu kinerja dari developer. Framework diciptakan untuk memudahkan kinerja dari developer dalam segi efisiensi waktu serta resource yang dibutuhkan. Ketiga, meningkatkan keamanan perangkat lunak atau website. Selain membantu kinerja dari developer, dari segi keamanan website maupun software juga akan meningkat karena dalam framework telah diidentifikasi oleh beberapa developer ahli dari berbagai negara. Keempat, pemeliharaan dan dokumentasi dari website lebih mudah. Jadi, dengan framework, segi dokumentasi juga lebih terstruktur. Kita akan sangat kerepotan apabila dalam proses dokumentasi tidak menggunakan bantuan framework. Dalam kerangka kerja, setiap dokumen aplikasi yang dibangun dapat diidentifikasi dengan mudah dan cepat. Yang terakhir, mempercepat dalam proses pembuatan website. Developer dapat mengembangkan aplikasi dengan menggunakan komponen-komponen yang telah tersedia dalam framework, sehingga tidak perlu untuk menyusun ulang dari awal kode program dan waktu juga lebih cepat. Kemudian, jenis terkait dengan pengembangan website terbagi menjadi 3, yaitu framework CSS, JavaScript, dan PHP. Jadi sekarang saya akan memberikan salah satu contoh framework yang sedang dikerjakan oleh saya dan teman-teman saya. Jadi, untuk pembuatan web ini kita memerlukan aplikasi yaitu Python dan Django, kemudian Sublime Text. Jadi, ketika kita sudah masuk ke dalam webnya akan muncul seperti ini, dan kita juga bisa mengedit untuk postnya dan isi dari web tersebut dengan menggunakan Sublime Text. Jadi, hal pertama yang kita lakukan adalah membuka Start dan mengetik command prompt, kemudian kita mengetik kembali cd tugasku, dan kemudian kita mengetik python manage.py run server untuk menjalankan web dan agar juga web bisa terbuka. Kemudian setelah kita enter akan muncul seperti ini dan kemudian kita masuk ke Google atau Chrome dan kita mengetik alamat webnya. Nah, setelah kita mengakses webnya akan muncul seperti ini. Jika kita ingin mengedit postnya, kita bisa masuk ke dalam web admin yang nantinya kita bisa bebas untuk mengedit post, kemudian tentang hubungi kami dan semua dalam web. Kemudian jika post kita sudah selesai, jangan lupa untuk mengklik simpan agar post bisa muncul di web. Kemudian kita kembali lagi ke web dan kita bisa refresh dan nanti post kita akan muncul. Nah, akan jadi seperti ini.
Nah, jika kita ingin melihat komentar dari beberapa orang yang telah melihat web kita bisa melihat di admin web. Jadi, untuk komentar bisa kita lihat di hubungi kami. Nah, jadi setiap perubahan yang kita lakukan di dalam web itu akan masuk ke dalam comment prompt. Nah, jadi sangat mudah bukan untuk menambahkan dan mengubah post di dalam web yang menggunakan framework. Nah, framework sangat membantu kita dalam mengembangkan website maupun desktop. Nah, juga membantu kita dalam membuat kode programnya lebih terstruktur. Semoga dari video ini kita dapat memahami bersama tentang manfaat dari framework. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa!